Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli salatan ala rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin wal rasuli ba'athallahu ila jami'il nasi salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailina wa biqaulihi yahtadil muhtadun. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Tersisa sekali pertemuan lagi di bulan Rajab sebelum kita memasuki bulan Sya'ban, yang insya Allah di bulan Sya'ban nanti kita akan alihkan tema kajian dalam rangka tarhib Ramadan ataupun persiapan menyambut kehadiran bulan Ramadan. Malam Sabtu yang akan datang insyaallah bertepatan dengan 27 Rajab, waktu yang disepakati oleh umat Islam di Indonesia khususnya untuk peringatan Isra dan Mi'raj. Kita menyebutkan disepakati di Indonesia khususnya karena Isra dan Mi'raj ada 6 perbedaan pendapat para ulama tentang kapan peristiwa itu terjadi. Antara perbedaan tahun, perbedaan hari, perbedaan bulan, sampai dengan perbedaan hari. Yang sampai ke kita seolah-olah semua sudah bersepakat Isra dan Mi'raj terjadi di 27 Rajab. Itu belum lagi tentang perbedaan para ulama, apakah Isra dan Mi'raj satu rangkaian peristiwa sekaligus Isra dan Mi'raj, ataukah Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda. Isra di satu ketika dan Mi'raj di waktu yang lain. Kenapa demikian? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj tidak dimuat oleh Allah di dalam satu ayat, bahkan tidak pula dalam satu surat yang sama. Surat Al-Isra atau juga dikenal dengan nama lain surat Bani Israel hanya berbicara tentang Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, bukan semalam penuh, pada sebagian waktu malam, minal masjidil haram, titik berangkat pertama dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, dan titik yang kedua berada di Masjidil Aqsa. Tidak disinggung di dalam ayat, bahkan di dalam surat itu tentang Nabi naik ke langit. Sedangkan Mi'raj
juga tidak disebutkan secara utuh. Hanya di dalam surat An-Najmu, Allah Ta'ala menyinggung bahwa Muhammad sudah berada di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Muhammad sudah melihat Jibril dalam wujudnya yang asli di kesempatan yang lain. Kesempatan pertama yaitu di awal kenabian setelah beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Beliau melihat Jibril dari bumi ke arah langit, melihat ke atas. Sedangkan nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ketika Muhammad sedang berada di sidratul muntaha, dari langit ke bawah. Jadi melihat di kali pertama dari bawah ke atas, dan yang kedua dari atas ke bawah. Melihat yang pertama dengan penuh rasa takut, dan penglihatan yang kedua dengan penuh rasa takjub. Ternyata Jibril, kata Nabi, walahu sittu mi'ati janahin, mempunyai 600 sayap. Bayangkan 600 sayap, setiap lembar sayap itu jaraknya jarak timur dan barat, sejauh mata memandang. Mata kita ini dalam kondisi normal bisa melihat ratusan ribu kilometer. Bulan itu enak saja dilihat, padahal jaraknya 380.000 kilometer. Matahari itu mudah saja kita lihat, padahal jaraknya itu 160 juta kilometer. Jarak pandang mata. Bayangkan itu sayapnya Jibril. Setiap selembar sayap sebegitu bentangnya. Dan itu berjumlah 600. Kalaulah Allah Ta'ala tidak berikan kemampuan Jibril dan malaikat yang lain berubah bentuk, maka yakinlah setiap kali malaikat Jibril singgah ke bumi menyampaikan wahyu kepada seorang nabi, yakinlah bumi ini akan bergeser dari orbitnya. Kenapa? Saking besarnya wujud malaikat Jibril tersebut. Ya, tapi karena Allah Ta'ala dengan segala maha kuasanya, diberikan kemampuan kepada Jibril untuk berubah bentuk dari yang sangat besar menjadi wujud yang ideal. Bertemu dengan Nabi sering dalam bentuk seorang pria, tidak pernah dalam bentuk seorang wanita. Nah, kalau dalam bentuk manusia selalu dalam bentuk seorang pria, dan itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Walau anzalna malakan laja'alnahu rajula. Kalau kami turunkan seorang malaikat, maka pasti malaikat yang turun itu akan berbentuk seperti seorang laki-laki. Kalau dia berwujud seperti seorang laki-laki, walalabasna alaihi ma yalbisun, sungguh malaikat itu pun akan berpakaian seperti yang lazimnya dipakai, dikenakan oleh laki-laki di kala itu. Nanti orang-orang kafir akan bertanya lagi, lalu yang mana malaikatnya? Karena mereka bertanya, laula unzila malakar rasula. Kenapa Allah tidak turunkan malaikat sebagai rasul? Jawaban pertama, lau anzalna malakan laqudiyal amru. Kalau yang turun menyampaikan dakwah adalah seorang malaikat, maka selesai urusan. Abu Lahab petetang petenteng di depan malaikat, 3 tepuk mati, nggak jalan dakwah. Karena yang menentang langsung ditempeleng mati. Nggak perlu tempeleng, ditiup saja habis. Maka diturunkanlah seorang nabi. Lalu diberikan alasan logis. Kalaupun kami turunkan seorang malaikat, pasti bentuknya seperti seorang laki-laki. Kalau dia seorang laki-laki, tentu juga harus berpakaian. Nggak mungkin telanjang. Dan pakaian yang dikenakan adalah seperti yang biasa dipakai oleh laki-laki di zaman itu. Nah, dia bertanya lagi, itu malaikat. Maka demikian pula kasus negeri kita ini, ketika politiknya rusak, lalu kita masukkan ke dalam sistem politik ini seorang yang baik, seorang yang taat. Maka yakinlah orang yang taat itu pun harus mengikuti mekanisme yang sama.
Kita masukkan dalam sistem politik, jangan dulu di Indonesia, di Aceh yang masih menganut sistem yang sama. Seorang yang paling alim, yang paling zuhud. Nyawa Abu, Anda harus ikut maju sebagai kandidat gubernur. Karena semua gubernur yang sebelumnya hana bereh, nyobi dong syariat Islam dengan berat. Maka tentu orang alim besar ini pun harus mendaftar di KIP, harus mendapatkan dukungan partai. Kalau ingin maju secara independen harus siapkan KTP sekian puluh ribu. Dan untuk mendapatkan KTP tersebut juga perlu transaksi lagi. Yang menjadi pilihan ke kamu pedum. Dan tentu harus ada tim ses juga. Nanti setelah terpilih, ketika kampanye juga harus sogok lagi. Nya hana jopeng, kakak ada abu yang pilih. Nanti setelah terpilih, masyarakat bertanya, yang tahu jabu, tak panci lagi gubernur lain, jopeng cit. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Maka benar kata Mahfud MD, sistem politik Indonesia ini, andai kata malaikat turun ke bumi, malaikat jadi Firaun juga. Nyandum rusak kan. Makanya ke depan pilih saya. Ini Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Isra tidak disebut Mi'raj. Di dalam surat An-Najm bintang dalam bahasa kita disebutkan Nabi sudah berada di Sidratul Muntaha melihat Jibril dalam wujudnya yang asli. Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Itu jarak satu langit dengan langit yang lain. Jarak dari langit yang ketujuh dengan Sidratul Muntaha seperti jarak dengan langit yang lain. Kita sampai hari ini sudah 2026. Belum ada yang mengetahui keberadaan langit. Satelit yang paling canggih itu belum ada yang mendeteksi langit. Kita baru mendeteksi planet dalam sistem tata surya matahari. Belum keluar dari sistem tata surya matahari. Tata surya matahari ini masih di dalam galaksi Bima Sakti. Ada ribuan bintang yang jauh lebih besar daripada matahari di dalam galaksi ini. Maka boleh jadi kelip-kelip bintang yang kita lihat saat mendekat kalau diukur jauh lebih besar daripada andai kata matahari pada posisi yang sama dengan bintang kecil tersebut, jangan-jangan matahari tidak terlihat. Ada pikir karya adha matauro kecil. Makanya kita berterima kasih kepada orang-orang yang ahli antariksa yang membuat perbandingan skala yang logis yang mungkin kita cerna. Ketika disorot planet bumi, kita merasa bumi ini besar, sampai kita berebut berperang bunuh-bunuhan hanya memperebutkan tanah yang sejengkal. Seperti Amerika dengan Venezuela sekarang. Ternyata planet bumi ini hanya planet kecil kalau dibandingkan dengan Jupiter. Perbandingannya itu seperti kelereng dengan bola kaki. Dan Jupiter ini orbitnya ketika mengelilingi matahari, sekali putar sampai pada posisi semula, perlu waktu 164 tahun bumi. Bumo kateretuh 60 pet gaum putar, aja baru 3 truk. Andai kata kita ditakdirkan oleh Allah hidup di masa sangat hebat. Makanya Allah sampaikan pesan kepada Rasulullah, bila engkau takut berhadapan dengan Abu Lahab CS, falyad'u nadiyah. Silahkan Abu Lahab itu panggil komunitasnya, gengnya, CS-nya. Kalau sekarang terkenal geng Sulu, padahal kalau Sulu nggak bisa bergeng. Geng itu tidak boleh solo, karena solo sendiri. Makanya ada yang bersolo karir dan ada yang berkarir dari solo. Falyad'una dia. Silahkan panggil gengnya. Sanad'u zabaniyah. Kita akan panggil zabaniyah saja. Tetap tidak dipanggil Israel. Karena selesai, game over. Dipanggil zabaniyah saja. Kenapa zabaniyah? Karena zabaniyah penjaga neraka. Walaupun sama-sama malaikat, bandingannya itu seperti PNS dengan sipir di penjara. Walaupun sama-sama PNS dengan pangkat dan golongan yang sama, gaji dan tunjangan yang sama, tentu penampilan sipir tidak serupa dengan penampilan PNS. Ciyo dagalan.
Kenapa? Dalam penjara, men. Demikian pula Zabaniyah. Wajah Zabaniyah itu dihadapkan dengan geng Abu Lahab CS. Falyad'una dia. Maka Mi'raj ada pada ayat yang berbeda. Sehingga nanti kesimpulannya para ulama berpendapat bahwa ada perbedaan-perbedaan terkait sejarah Isra dan Mi'raj. Kesepakatannya satu saja. Mereka yakin bahwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi. Nah, itu di 27 Rajab. Dan inti dari perjalanan tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, memperlihatkan luasnya jagat raya. Linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra belum Mi'raj. Isra untuk kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatina sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi secara psikologi ke Isra dan Mi'raj berdasarkan pendapat yang mu'tamadnya terjadi 10 tahun setelah kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Di tahun yang sama yang dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Ketika Abu Talib meninggal dunia dan di tahun yang sama Khadijah pun wafat. Nabi merasa dunianya runtuh. Perlindungan, proteksi politik dari Abu Talib sudah tidak ada. Proteksi kasih sayang dan materi dari Khadijah pun tiada. Merasa sangat runtuh, terasa seolah-olah nyukiban dalam merompok Abu Lahab, merompok Abu Jahal. Beliau merasa karena dakwahnya hanya selalu di Mekah, melihat orang Mekah itu gagah-gagah. Maka Allah perlihatkan realitas Mekah itu seperti apa. Perjalanan darat sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Jadi kalau Mi'raj ini terjadi, maka terlihatlah bahwa ternyata Mekah itu hanya satu kampung kecil di Jazirah Arab. Naik lebih tinggi lagi, terlihat bahwa Jazirah Arab itu hanya wilayah yang kecil di benua Asia. Naik lebih tinggi lagi, terlihatlah bahwa ternyata benua Asia itu hanya salah satu di antara 7 benua di planet bumi. Naik lagi, terlihatlah ternyata bumi itu hanya sebuah planet kecil dalam sistem tata surya matahari. Naik lagi, terlihatlah ternyata matahari itu hanya satu bintang kecil di dalam gugusan galaksi Bima Sakti. Naik lagi, terlihat ternyata galaksi Bima Sakti hanya sebuah gugusan galaksi kecil dari miliaran galaksi di jagat raya ini. Jadi makin jauh kita berjalan, makin jauh kita melihat sudut pandangnya semakin luas. Maka yakinlah orang yang tidak pernah keluar dari kampung berada, cita-cita terbesarnya adalah menjadi kecil. Hanya gemabih baju kecil berada. Tapi bagi orang yang sudah keluar dari berada, dalam gugup mentang je, terlihatlah ternyata ada camat di sana. Kecil-kecil 10 orang kecil di wilayah Kecamatan Syah Kuala, ternyata hormat kepada camat. Maka kecil keinginannya menjadi kecil. Nah camat mentang. Kalau hanya sampai langgugup perjalanannya hanya untuk ngopi, maka dia ingin cita-cita terbesarnya itu menjadi camat. Akhirnya dia sampai ke kota, ke balai kota, terlihatlah ada wali kota di sana. Maka kecil keinginannya untuk menjadi camat. Karena semua camat itu hormat di hadapan wali kota. Berubah keinginannya, ingin menjadi wali kota. Dalam perjalanan waktu, ada pertemuan di level provinsi. Ternyata wali kota hormat kepada gubernur. Pucit nama habis kan, mentang na gubernur. Maka dia ingin jadi gubernur. Kepada bawah-bawah peng ke wali kota. Ketika rasa kagum kepada gubernurnya luar biasa, tiba-tiba terlihat gubernur itu hormat di depan presiden. Nampak yang kena gubernur? Maka orang yang jauh berjalan, wawasannya luas, dia tidak akan bertahan mati-matian memperebutkan sesuatu yang terbatas. Dia akan perebutkan sesuatu yang unlimited, sesuatu yang tidak terbatas. Maka pesan-pesan moral ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan hanya permainannya di wilayah Banda Aceh saja.
Saya kalau lewat jembatan Lam Nyong, kayo nyo gawatnya wilayah kekuasaan wali kota Cekueng. Jadi kita harus ekspansi, harus keluar. Jauh berjalan, banyak melihat. Maka persoalan di negeri kita, mulai dari para pejabatnya, sampai birokratnya, sampai teknokratnya, politisinya, akademisinya, praktisinya, itu wilayahnya hanya Kuala Simpang, Lawi Sigala-gala, Simelu, Kuala Penanji, Sepuluh Salam, Singkil, enam teman. Jadi kalau di dalam wilayah Aceh, gagah tak? Selalu disambut dengan payung, dengan tari Ranu Lampuan, menyukai belah di Aceh Selatan, dengan tari gelombang, pakai karpet merah. Menanjak Jakarta, datang ke kantor-kantor kementerian, jangankan kursi tempat duduk, melabang tempat kopiah, lahat kopiah, hana merumpok. Bayangkan, karena tidak ada teman di sana, tidak ada pergaulan ke sana. Jangankan kursi tempat duduk, sekedar paku untuk menempelkan talahat kopiah, menggantungkan peci nggak ada. Makanya kenapa kita melihat pejabat Aceh malas pakai peci? Hana pak lahat. Ada dalam pejabat Aceh kahana kopiah mendero. Sang-sang ka sebeng ka bihayu. Mau dan. Engkau botak kena waktu engkau lagi hutan Aceh. Hanya terlihat poninya saja. Makanya kalau ingin tahu bagaimana hutan Aceh, lihatlah kepala pejabat. Hanya botak mendua tu, engkau inau inau bine. Maka sekali-kali jangan hanya naik Garuda, Batik, sekali-kali naiklah Smack, naik susi air. Dia terbang rendah, lalu lihatlah hutan Aceh yang sudah kepala pejabat ini. Nah, nauzubillah. Jadi kalau kita tidak jauh berjalan, tidak ada pergaulan, maka cita-cita kita menjadi kecil. Rasulullah saat itu tersadar, oh ternyata Abu Lahab bukan siapa-siapa. Abu Lahab itu ternyata hanya jago kandang saja. Begitu keluar dia bukan siapa-siapa. Barulah Nabi merasa tenang. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah simbolisasi dari seorang yang sedang berduka cita. Nabi sedang sangat sedih meninggal paman yang representasi dari ayah yang sangat menyayangi, dan meninggal Khadijah representasi dari belahan jiwa yang sangat mencintai. Dua-duanya meninggal dunia di waktu yang berdekatan. Runtuh. Maka orang yang sedang sedih itu jangan mengurung diri. Dia harus keluar berjalan. Bukan mengurung diri. Maka di dalam Islam, bahkan orang perempuan yang meninggal suami, itu tidak disyariatkan untuk mengurung diri. Masa iddah dan ihdad itu tidak melarang orang perempuan untuk keluar. Yang tidak boleh musafir. Dia boleh beraktivitas di lingkungannya dengan menjaga adab-adab. Tiga yang harus dijaga. Tidak boleh berhias, pakai make up, lipstick, pakai shadow, pakai celak mata. Lanjut. Yang kedua, tidak boleh pakai perhiasan, cincin, bros, anting, telotaku, dan seumpamanya. Yang ketiga, tidak boleh pakai wangi-wangian. Mau silakan keluar. Apalagi ada yang berstatus PNS. PNS hanya diberikan cuti dua. Yang pertama cuti tahunan, yang kedua cuti hamil. Cuti hamil panjang 3 bulan. Cuti tahunan hanya 14 hari. 14 hari wajib masuk kantor. Ketika masuk kantor, pertanyaan sederhananya, adakah seorang pegawai perempuan yang masuk kantor tanpa make up? Gejak berpucat lagi nanju. Mungkin sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan berkabung. 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan siapapun yang meninggal di kalangan kalian meninggalkan istri-istri, itu pertanda istri nggak boleh satu, bela ya, azwaja jamak. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Hendaklah istri ini menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Itu masa ihdad sekaligus iddah. Nanti ada iddah dan ada ihdad.
Ihdad itu khusus pada saat suami yang meninggal dunia. Ini kewajiban agama. Sayangnya di negeri ini tidak ada proteksi. Sering saya dapati orang-orang yang saya kenal, belum sampai sebulan suaminya meninggal. Bahkan masih dalam durasi kanuri 7, kanuri 10. Istrinya ini sudah kamangat be kata cum. Hai hana peh cumnya cum be gero. Kami bikin dia cum rumah gua bedengku. Ya. Kata cum be mangat. Ada aroma wangi. Wajahnya pun sudah pakai make up. Ini pelanggaran syariat. Tapi tidak ada yang mengusulkan kepada pemerintah untuk disediakan masa iddah kepada wanita, masa ihdad untuk wanita yang berstatus pegawai negeri ataupun swasta yang meninggal suami. Ini pelanggaran syariat. Makanya mungkin kita diberikan bala bertubi-tubi oleh Allah Ta'ala karena mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini. Maka istri boleh keluar. Masuk kantor, tapi harus jaga kondisi tersebut. Boleh keluar untuk berobat, boleh keluar sekedar untuk bercengkrama. Tapi entah siapa yang buat aturan, kalau meninggal suami nggak boleh keluar dari rumah sampai 4 bulan 10 hari. Bayangkan kalau PNS statusnya, sudah meninggal suami, begitu selesai ihdad, dia ke kantor, jangankan meja, kursi hanalih. Dicopot jabatan, bahkan dikeluarkan dari PNS. Nauzubillah. Maka saya baca berita di luar negeri. Itu ada seorang suami yang merawat istrinya kalau tidak salah. Karena perawatannya intensif, karena cuti kerjanya itu terbatas. Akhirnya semua kawan-kawan sekantornya menghadiahkan cuti tahunan mereka untuk pria ini. Supaya dia bisa merawat istrinya itu selama setahun. Dan itu diizinkan. Di negeri kita tidak bisa menghadiahkan cuti ke orang lain. Kalau nggak ambil, hangus. Ataupun bisa diakumulasi ke waktu yang lain. Ini anomali di negeri kita. Nan mentang syariat. Kenyataannya cuma syariat. Alhamdulillah. Bahkan Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj untuk pelipur lara. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj itu untuk menguatkan komitmen keyakinan Rasulullah di dalam dakwah bahwa beliau terhubung langsung dengan Allah Ta'ala. Tapi hanya sekali. Lalu bagaimana bila kedepannya setelah peristiwa itu terulang lagi kesedihan-kesedihan yang lain? Maka Allah jadikan sebuah ikatan yang terus berlanjut antara Allah dan Rasulnya, antara Allah dan hamba-hambanya. Maka kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah peristiwa mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Ketika dia merasa dunia ini sangat berat, orang-orang di dunia ini sangat kejam, ketika beban kesedihannya itu sudah tidak terperikan, maka salatlah. Di dalam salat itu kita merasakan hubungan batin dengan Allah Ta'ala. Ada tempat komunikasi. Karena itu sangat penting untuk kita memahami bahwa salat bukan sebatas kewajiban. Pada level tertentu, salat itu menjadi kebutuhan. Curhat. Orang paling senang ketika dia sedih ada teman curhat. Je kepegahai. Apalagi bila teman curhat ini merespon positif. Proaktif merespon. Kalau sudah tidak ada manusia yang enak diajak bicara, apalagi yang sudah tidak mau diajak bicara, maka orang yang tertekan batin ini lebih memilih untuk berbicara dengan benda mati. Dengan boneka, dengan atsai. Mulailah dia mulai berbicara dengan bintis, dengan tamis, dengan bintih, dengan tameh, dengan bak kaya. Lalu dia personifikasi seolah-olah di depan dia itu ada lawan bicara. Kayak apa kerok. Maka kalau ada orang yang kita lihat seperti ini, yakinlah tekanannya itu sudah berat sekali. Yang kayak berhaba-haba kerok. Karena itu, punya teman yang bersedia untuk meluangkan waktu hanya mendengar curhat kita luar biasa. Karena itu pula, barangkali jasa psikiater itu mahal bayarannya. Karena dia harus merespon dengan baik. Karena bila tidak baik responnya, hanya sekali pasien datang, setelah itu langsung umput aja. Nah, lebih pem dan manfaat. Tapi ketika orang merasa masalahnya, kalaupun tidak selesai semua, minimal terbuka wawasannya, maka apa yang terjadi?
dia merasa sangat berbahagia. Jadi saya ingat suatu ketika, seorang kawan, saat itu belum berkenalan dengan beliau, datang kawan-kawan beliau sehari sebelumnya, hari Jumat, bertemu saya di pesantren Babun Najah. Itu dulu sebelum COVID, sudah lama. Beliau minta waktu, ada kawan beliau yang perlu curhat. Saya jawab, boleh besok Bu Sabtu. Ya. Besoknya jam 9 yang kami sepakati, bertemulah dengan beliau di pesantren. Begitu pertama kali bersuara, apa kata beliau? Untung kita bertemu hari ini Pak Ustadz. Kalau sempat kemarin ketemu, suasananya beda sekali. Saya tanya, ada masalah apa, Bang? Rupanya beliau sudah 40 hari, 40 malam, tidak tidur sekejap pun. Luar biasanya, tetap normal, tetap sehat, cuma nggak tidur saja. Datang kawan-kawan untuk menjenguk, melihat keadaan motivasi. Makin banyak orang datang, makin berat tekanan batin beliau. Makin tidak tidur. Lalu saya tanya, lalu apa yang berbeda kemarin? Berceritalah beliau, kemarin Pak Ustadz, saya diajak oleh keluarga, istri dan mertua untuk menemui seorang psikiater. Saya dalam keadaan apatis, cuma karena merasa nggak enak dengan mertua, saya ikuti saja. Itu sudah 40 hari, 40 malam, tidak tidur sekejap pun. Jaga tapi. Matanya tidak merah, badannya tidak kurus, normal. Tapi tidak tidur. Maka bertemulah psikiater tersebut. Begitu keluar dari ruangan psikiater itu Pak Ustadz, langsung saya mengantuk berat sampai saya peluk ayah mertua saya. Hilang malu saya Pak Ustadz. Saya dibimbing, kami sholat maghrib di Masjid Al-Ma'mur. Sedang sholat itu sudah tidak tertahan lagi kantuk. Maka begitu selesai pulang ke rumah, saya tidur lelap sekali. Pukul huruf, pukul malam. Saya merespon hal yang sama. Saya bilang, itu yang saya mau sampaikan. Ketika ada beban berat di benak kita, coba lihat, orang yang nggak bisa tidur malam, dia ingin matahari cepat terbit. Ada pekerjaan yang mau segera dieksekusi. Mata uro hana terbit, mata tu belut. Begitu terbit mata uro, mengheng di pikiran. Ini orang-orang yang adrenalinnya terpacu. Benar orang-orang datang sebelumnya melayat. Makin mereka sampaikan saran-saran, makin error, Pak. Jadi ketika ketemu psikiater ini, apa yang dia lakukan? Enggak, dia bertanya pembukaannya saja, tapi sangat menyentuh Pak Ustaz. Apa yang Bapak alami? Mulailah saya dipancing, saya bercerita. 1 jam lebih saya bercerita, plong pikiran saya Pak Ustaz. Orang yang bermasalah, mereka belum tentu perlu solusi. Mereka perlu tempat untuk distribusi masalah. Maka kalau ketemu kawan yang mau diajak curhat, yang merespon dengan baik, itu kawan mahal. Karena sekarang setiap orang selalu berpikir setelah bertemu dapat keuntungan apa. Nyo pula bagai, puna proyek bagi. Tidak ada lagi yang bersedia duduk bercengkrama. Ini anomalinya. Maka Allah Ta'ala persiapkan Nabi untuk mi'raj, terhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita di dalam salat merasakan momen-momen sakral tersebut, yakinlah akan sampai pada ucapan Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Salah satu kelebihanku oleh Allah Ta'ala dijadikan ketenangan batin, pelipur laraku itu di dalam salat. Ketika bermasalah dengan para sahabat, beliau salat. Bermasalah dengan keluarga, beliau salat. Bermasalah dengan musuh, beliau salat. Kita begitu bermasalah dengan istri, tinggal sholat. Ah, itu sama yang likaru tapi bingung promo. Padahal salah satu solusi masalah keluarga adalah sholat berjamaah. Bayangkan suami istri sedang ribut, sedang bertengkar, tiba-tiba berkumandang azan. Yuk gencatan senjata dulu, kita sholat berjamaah. Nah, kalau biasanya sholat itu berjamaah di rumah, setelahnya begitu salam ada ritual jabat tangan cipika-cipiki. Orang yang sedang sholat lupa masalah dunia. Begitu selesai dia lupa sengketanya. Tetap jabat tangan cipika-cipiki baru. Itu kamu pakai lah kau. Akhirnya suasana yang tegang berubah menjadi lucu. Selesai masalah. Ya, kiban dapat jamaah itu mayangkan. Wa ju'ilas qurratu aini fi shalah. Nah, menariknya SK sholat
dalam bahasa sekarang itu sudah ditandatangani oleh Allah Ta'ala di malamnya. Turun Rasulullah ke bumi dengan SK salat dalam bahasa kita sekarang. Dengan pendekatan sekarang. Seharusnya itu sudah berlaku sejak salat Isya. Tapi jangankan salat Isya, bahkan subuhnya pun beliau tidak salat. Ini sama seperti pejabat sudah turun SK untuk besok menjadi camat di Syahkuala, tapi ternyata besok tidak masuk kantor. Padahal SK malamnya kagubi, singoh hana geja. Nah, itu seharusnya menjadi temuan. Tapi Nabi tidak melakukan sholat. Isyanya tidak, subuhnya tidak. Baru dimulai di waktu zuhur. Apa yang belum nanti? Benar undang-undangnya sudah ada, tetapi jukla dan juknisnya belum ada. Maka undang-undang tentang bendera Aceh sudah lama. Tapi jukla dan juknis, kiban warna bendera, kiban cara peik, pajanda peik, etna da peik, pada peik, pajanda peik. Yang sampai kiamat anak. Kenapa? Karena mereka yang perjuangkan bendera hanya teringat waktu pemilu. Lalu pemilu bendera gero, ganyang gero. Hanya insya Allah nanti 2029 akan ribut lagi tentang bendera. Ada yang penting, temedu atau kursi. Ini masalah kita. Maka dijadikan oleh Allah Ta'ala petunjuk tata cara sholat diajarkan oleh malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah. Tentang waktunya, tata caranya, rukuk, sujud, dan detil-detilnya. Itu pertanda bahwa sholat tanpa ilmu bukan sholat. Dan kita masih sering mendapati orang-orang yang rajin sholat, bahkan berjamaah, bahkan di awal waktu. Semangatnya itu kita cemburu. Dan kita diizinkan untuk cemburu pada hal demikian. Rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang Allah berikan Al-Quran. Ilmu dari Al-Quran. Wa huwa ya'malu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia kerjakan di waktu siang, di waktu malam. Salatnya semangat. Tetapi ketika kita perhatikan tata cara salatnya, mulai dari wate sujud, dakalanjo kupiah, inoilho. Tetap sampai selesai salat begini. Yang kiban cara atas mayang. Sedangkan salah satu syarat sujud harus tersingkap kening. Itu belum lagi kakinya itu yang tidak ditekan. Harus dihadapkan jari kakinya ke arah kiblat. Nyona yang muda pok-pok akilam dengan sujud. Melihat semangatnya kita kagum. Tapi melihat tata caranya kita sedih. Ya Allah, gejak manfaat melimongtan. Kita semangat untuk ibadah, tetapi tidak sama semangatnya untuk belajar tata cara ibadah. Lebih parah lagi, orang yang sudah sah ibadah tidak punya semangat untuk menjaga pahala ibadah. Rasa dengki kita, rasa iri kita, akhlak kita, itu lebih penting daripada nilai ibadah itu sendiri. Karena yang Allah inginkan dari ibadah hanya satu saja. Jangan sampai berbuat dosa. Untuk apa kita menambah yang sunat-sunat apabila dosa masih banyak terjadi. Ini Isra Mi'raj. Maka inti dari Isra Mi'raj itu adalah salat yang menjadi penghubung Allah dengan Rasulnya, yang menjadi penghubung makhluk dengan Tuhannya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, peranan para Rasul ini adalah mendakwahkan kita kepada Allah, mendakwahkan kita untuk mencintai Allah. Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada penekanan. Penekanannya bukan kepada Allah. Penekanannya kepada beliau sebagai mediatornya. Dan itu atas lisensi dari Allah Ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, bila benar kalian mencintai Allah. Apa yang harus kalian lakukan? Fattabi'uni, ikuti saya. Ikut saya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kalian. Maka tidak mungkin akan mendapatkan cinta Allah dengan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikala beliau masih hidup, ada seorang sahabat yang salat sejak dari takbiratul ihram sampai salam tidak bersolawat kepada Nabi. Saking cintanya kepada Allah.
Nggak ada salawat. Karena saat itu belum ada tuntunan salat lengkap yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rifai. Galamna kitab Rukunan Melayu. Waktu itu belum dibukukan aturan-aturan ibadat. Itu hanya dari pelajaran-pelajaran praktek langsung. Masing-masing mengingat apa yang dia perhatikan dari Rasulullah. Jadi sahabat yang seorang ini, yang dia tahu bahwa salat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Zikir-zikir, baca ayat zikir, tasbih. Selesai salat, Nabi mengetahui bahwa dia tidak berselawat. Ditanya, kenapa sepanjang salat kamu tidak berselawat kepada aku? Apa kata pria ini? Ya Rasulullah, saya disibukkan dengan zikir kepada Allah sampai tidak berselawat kepadamu. Kata Nabi, yakinlah semua zikir-zikirmu kepada Allah itu menjadi sia-sia bila engkau tidak bersalawat kepadaku. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu firman Allah. Dan kami angkatkan bagimu, hai Muhammad, zikraka, sebutanmu. Apa maknanya? Ai lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyah. Tidaklah namaku disebutkan, kecuali pasti namamu pun ikut disebutkan. Maka menyebut Allah saja tanpa menyebut Rasulullah, itu akan diabaikan oleh Allah. Maka kalau benar ingin mendapatkan cinta Allah, cintai Rasulnya. Kalau dalam kehidupan kita, prinsip yang sama berlaku. Kalau kita ingin dekat dengan seseorang, maka muliakan orang-orang yang dicintai olehnya. Kita di kantor, ada pimpinan, kasih, kabak, kadis, sampai wali kota. Kalau kita ingin dekat dengan kasih, jangan sibuk menjilat kasih. Muliakan orang-orang yang dicintai olehnya. Bukan cintai, muliakan orang-orang yang dicintai olehnya. Jangan cintai yang dicintai olehnya. Kata cinta perumahannya, tidak masalah lah. Muliakan orang-orang yang dicintai olehnya. Maka begitu istri beliau ada keperluan, muliakan istri beliau. Kalaupun kita kabur dari kantor, mana kamu? Ini udah surat penting sekarang tanda tangani. Coba berikan jawaban. Saya sedang antar istri bapak ke kantor. Ke belanja apa? Nyan langsung nggak apa-apa, lanjut aja apa? Kenapa? Karena kita memuliakan orang yang dicintai olehnya. Tapi pastikan bahwa istrinya dicintai oleh suaminya. Jangan sampai kita memuliakan istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Gabuk tuh. Kau pegah baik aja kenang-kenang ke kerat. Jangan pegah-pegah dan dimutasi. Ini konsep sederhana. Maka kalau ingin mendekat kepada seseorang, lihat siapa yang paling ia cintai. Apakah istrinya, apakah anaknya, apakah ada kawannya. Maka masuklah lewat orang-orang yang ia cintai. Kalau ingin dekat dengan Allah, pakai mekanisme yang sama. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Oh, ternyata Rasulullah. Maka lakukan sesuatu yang mendatangkan cinta Rasulullah. Lakukan sesuatu yang mendatangkan cinta Rasulullah. Dan Rasulullah sangat cinta kepada orang yang bersolawat kepadanya. Masalahnya, ketika kita bersolawat, tidak pernah menyebut nama beliau dengan ejaan yang benar. Itunya kan tajak pepanjang Muhammad. Coba perhatikan selesai sholat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Panjang Muhammad. Padahal saat kita baca dalam tulisannya, tidak ada mat dalam tanda baca. Hanya ada mat dalam tulisan Muhammadun. Muhammadun yang pendek, kita baca dengan Muhammad panjang. Nya punya sempat musabaqah lagi yang terbaca, kaji bungkuh baca awal jangan apa prehe babak berikutnya. Anomalinya, Allah yang panjang satu alif minimal dibaca pendek. Maka coba perhatikan orang-orang yang berzikir, mesti meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Karena Allah lafzul jalalah dia satu alif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu belum lagi kita kehilangan adab nanti di bulan Ramadan. Di tempat-tempat tertentu yang di antara rakaat-rakaat tarawih itu ada salawat. Salawat itu dengan suara keras dan irama menyentak.
Gedut Nabi. Andai kata Nabi hadir di tempat tersebut, beliau terkejut. Sallallahu ala Muhammad. Makan terkejut Nabi dengan yang berat. Seharusnya nama Nabi disebut dengan nada syahdu. Mendatangkan rasa rindu bagi yang menyebut dan bagi yang mendengar. Nyawa tahu Nabi lagi tanya bengeh kana. Muhammad. Emosi. Bukan luapan cinta, tetapi luapan rasa marah. Nauzubillah. Maka kalau ingin meraih cinta Allah, fattabi'uni. Ikuti saya, kata Nabi. Yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah akan cinta kalian. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Maka kita perbanyak salawat. Tapi sebanyak apapun kita salawat, tanpa mengerjakan salat yang menjadi perintah utama, tetap saja menjadi kehilangan makna. Maka untuk salat, Allah dan Rasulnya hanya minta 5 waktu 17 rakaat. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, bahkan setelah keluar waktu dengan sebab-sebab tertentu. Diberikan ruang. Yang jangan tinggalkan sholat. Maka ada orang yang mendirikan sholat, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang menunda-nunda sholat, dan ada orang yang meninggalkan sholat. Mendirikan sholat derajat tertinggi. Mengerjakan sholat itu derajat nomor 2. Dia sholat lengkap rukun dan syarat, tetapi tidak pernah naik derajat dan mencapai takwa. Kenapa? Karena sholatnya itu sekedar tidak berdosa. Selalu pada waktunya. Mulai dari awal sampai sebelum akhir. Kalau Isya mulai dari sekarang sampai nanti sebelum berkumandang azan subuh dalam mazhab Syafi'i. Itu musalli namanya. Dan ketika Allah tanyakan penghuni neraka Saqar, ma salakakum fis Saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak salat ya Allah. Itu bukan tidak mendirikan salat, tetapi tidak mengerjakan salat sesuai dengan tuntunan. Rukun, syarat, mani', batal, fasid. Tidak sesuai. Nah, kalau mendirikan itu sudah bab lain. Maka mudah-mudahan kita tergerak keinginan untuk belajar bagaimana tata cara sholat yang benar. Dan senantiasa ketika bertemu dengan orang-orang alim, bertanya tentang hal-hal agama. Jangan hal-hal politik. Nyawa pulang kena tanyang macam. Ya lagi nyawa kopiah tersuun. Waktu sujud, apa yang tertulak lah. Omnya kata hak kening kacit yang baik ngenyon sujud. Nya bu kiban posisi jero pu tehah lagi nyo atau teregam. Coba tanya ketika bertemu. Yakinlah guru-guru kita itu kalau memang beliau orang alim sangat senang atas diskusi-diskusi kecil ini. Tapi bagi orang yang sok-sok alim tersinggung alah menyan pi kata nyong. Habis hotel kem tu. Yang kedih mbak tengku je nyong. Ini orang yang sok-sok alim. Karena bagi orang alim tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Maka salah satu adabul muallim, kata Imam Al-Ghazali, adalah memperlakukan murid yang paling bodoh sekalipun seperti murid yang pandai. Menjawab pertanyaan yang sudah sangat sering berulang sekalipun seolah-olah baru pertama kali diajukan. Enggak pernah dari seorang guru yang teliti dan telaten itu membantah. Atas katanya. Tetap akan dijawab seolah-olah itu baru pertama kali diajukan pertanyaan. Kenapa? Boleh jadi bukan lagi jawaban untuk dirinya, tetapi untuk diperdengarkan kepada kawannya yang tidak percaya kalau dia yang menyampaikan. Maka dia ingin ada narasumber yang berkompeten yang menyampaikan jawaban. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan momentum Isra dan Mi'raj di tahun ini menjadi motivasi bagi kita bukan untuk rajin sholat, karena sudah mulai tumbuh rajin, tapi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tata cara sholat. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia karena tidak terpenuhi syarat dan rukun. Kalau demikian yang terjadi, maka sama persis ada orang datang ke sekolah tiap hari,
belajar tiap hari, dia lupa satu hal, lupa mendaftar. Maka saat orang lain wisuda dapat ijazah, dia tidak mendapatkan ijazah. Tapi belum tentu tidak dapat ijazah, tidak sukses. Karena di negeri kita bahkan ada yang sudah jadi presiden, karena ijazah bisa menyusul insya Allah. Cuma sekarang agak sulit karena pasar pramuka sudah tidak ada lagi. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran, pengingat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sedikit waktu kita ambil, ada pertanyaan, disilakan dengan segala hormat. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Hmm, 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 iya, iya, baik. Rasulullah ini beliau presiden tanpa pelantikan. Beliau ketua organisasi tetapi tanpa struktur. Strukturnya di dalam hati semua. Karena itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau sekarang ada presiden, ada kabinet, menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah, itu hanya ada gubernur. Sedangkan beliau tidak menempatkan diri pada posisi presiden. Karena beliau tidak dalam posisi tidak menempatkan diri sebagai presiden, maka tidak ada menteri di zaman Rasulullah. Dan semua di sekitar beliau itu panggilannya sama, sahabat. Lalu dalam sejarah baru dibagi antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sahabat, yang perempuan sahabiyat. Sahabat dan sahabiat. Enggak lebih, enggak kurang. Maka enggak ada yang namanya Prime Minister, Perdana Menteri, enggak ada yang namanya Wazir ataupun Raisul Wuzara. Yang ada hanya Amil. Amil itu ditempatkan pada posisi gubernur. Nah, ketika di Mekah, kenapa sapaannya ya ayuhan nas? Karena di Mekah, populasinya orang-orang beriman itu sangat terbatas, sedikit. Nabi tidak memanggil lagi orang yang beriman. Nabi sedang memanggil orang yang belum beriman. Karena misi di Mekah, misi akidah. Akidah dan akhlak. Makanya selama di Mekah, hampir tidak ada syariat kecuali sholat. Yang ada hanya akidah. Akidah itu menyapa manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Semuanya itu tentang wa'budullah, la tusyriku billahi syai'a. Tidak ada syariat di Mekah. Enggak ada larangan minum arak, tidak ada larangan berzina, tidak ada larangan riba, tidak ada larangan sihir. Hanya beriman saja kepada Allah. Nah, baru setelah beliau hijrah ke Madinah, turun syariat. Maka kalau kita baca di dalam kitab fikih, hampir setiap bagian syariat, apakah puasa, apakah kurban, apakah muamalah nanti jual beli dan lain sebagainya, selalu disebutkan, rata-rata bukan selalu, rata-rata disebutkan awal turun perintahnya itu tahun kedua setelah hijrah. Ada kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahun kedua setelah hijrah. Ada kewajiban zakat. Tahun kedua setelah hijrah. Haji. Tahun ke-6 setelah hijrah. Jadi baru turun syariat-syariat. Larangan berzina, larangan minum arak, larangan transaksi riba. Itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.
Kenapa? Karena di Madinah sudah banyak orang yang beriman. Maka dakwah di Madinah menyapa orang-orang beriman untuk mematuhi syariat. Sedangkan dakwah di Mekah ditujukan kepada manusia untuk berakidah. Maka ayat-ayat Makkiyah itu dibuat perbedaan dari ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah rata-rata pendek-pendek, sedangkan yang Madaniyah itu panjang-panjang. Yang Makkiyah itu rata-rata sapaannya ayuhan nas. Yang Makkiyah itu yang Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang Makkiyah ini berbicara tentang akidah, sedangkan yang Madaniyah ini berbicara tentang tasyri' dan lain sebagainya. Ini polarisasi. Jadi dalam sistem berorganisasi Nabi, beliau mengajarkan satu hal. Saya tidak senang tampil beda di tengah-tengah sahabat. Kalau kalian bekerja, kita sama-sama bekerja. Kalau kita duduk, kita sama-sama duduk. Dan beliau tidak ingin dilayani. Maka tidak ada orang yang beliau tetapkan secara khusus ini sebagai asisten pribadi. Walaupun rata-rata sahabat berkeinginan untuk menjadi asisten pribadi. Maka Anas bin Malik itu bukan diangkat secara resmi dalam nomenklatur undang-undang bahwa beliau membantu Nabi. Tapi Anas ingin berkhidmah untuk melayani Nabi. Sejak dari beliau kecil sampai berlanjut selama durasi 10 tahun di Madinah. Anas bin Malik. Lalu yang ada hanya budak-budak beliau. Lalu ada khadim, pembantu. Pembantu itu pun tidak digaji oleh negara, digaji oleh Nabi. Termasuk salah seorang di antara pembantu Nabi adalah orang Yahudi. Bayangkan, ada Yahudi bekerja di rumah Nabi sebagai pembantu. Tetap dalam agama Yahudinya. Itu seharusnya memberikan pemahaman kepada kita. Di rumah-rumah kita, kalau memang kita sudah siap dengan syariat, salah satu jalur dakwah adalah menerima orang non-muslim untuk menjadi pekerja di rumah. Kita tunjukkan akhlak Islam sampai dia tertarik. Maka dalam riwayat, pembantu Yahudi ini, khadim yang Yahudi ini, ketika beberapa hari tidak datang ke rumah Nabi, dan baru Nabi tahu dia sakit, Nabi beli sedikit kurma, Nabi datang ke rumah pembantunya itu untuk menjenguk dia yang sakit. Terkejut pembantunya ini, ya Rasulullah, saya hanya pembantu Anda, saya pun beragama Yahudi, Anda datang kemari untuk melihat saya. Kata Nabi, itulah akhlak Islam. Beliau dapat hidayah menjadi seorang muslim. Kalau begitu, ajarkan Islam itu kepada saya, ya Rasulullah. Maka Nabi memperlakukan, nggak ada sebuah organisasi dengan nama. Beliau hanya buat bendera perang dengan bendera aman. Ya, tidak ada nama organisasi. Organisasi satu saja. Anda Muslim, oke. Fa ikhwanukum fid din. Maka nggak ada kartu anggota, maka nggak ada iuran bulanan. Sekarang ini kita senang buat organisasi karena menjadi tameng bagi kita. Asal ada yang ganggu kita, gerakkan komunitas. Ya, maka orang-orang yang berani karena komunitas rata-rata saban. Udah menyuka ramai komunitas, coba lihat di jalan saja. Ada yang naik sepeda motor. Ada Mio aja yang murah-murah. Kalau sudah ada 5 orang konvo saja, tang-tang citendra medum. Ya, maka hari ini orang bergabung, kenapa senang di militer, tentara, kenapa senang masuk polisi. Dia menjadi garang. Kalau nggak lewat tentara, nggak lewat polisi, masuk Banser, masuk pemuda Pancasila. Kenapa? Dia garang karena ada komunitasnya. Ini yang terjadi. Tapi Rasulullah melarang, tidak boleh ada atribut yang lain. Atributnya selama kalian Islam, hak dan kewajiban kalian sama. Nah, kita hari ini membuat atribut-atribut yang baru, bentroklah sesama kita. Mulai dari MU dengan NU, bentrok. Nanti belum lagi di bawahnya itu ada yang lain-lain lagi. Ini yang menyebabkan kita tercerai-berai. Demikian. Baik, terima kasih. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah saatnya sholat Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.